Oke, baik teman-teman, perkenalkan nama saya Revansi Siman Maliode. Saya merupakan mahasiswa semester 6 di jurusan Ilmu Komunikasi, Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana menjalankan sebuah aplikasi perpustakaan dan juga menginput dan juga mengonlinekan aplikasi tersebut sehingga bisa dipakai oleh pengguna lainnya. Nah, di sini saya memakai aplikasi bernama Slims, Senayan Library Management System 9 bulan, dan juga aplikasi ini yang akan saya gunakan untuk menjelaskan teman-teman bagaimana cara menginput dan juga mengonlinekan sebuah data atau buku yang kita miliki. Nah, yang pertama sebelum memulai, saya menganjurkan teman-teman untuk mendownload 3 aplikasi. Yang pasti yang pertama adalah Slims, yang kedua adalah Exams, yang ketiga adalah NGROM. Nah, setelah teman-teman download, di sini saya akan menjelaskan. Pertama, teman-teman download Slims di website resminya, terus teman-teman scroll ke bawah. Di sini ada berbagai macam tipe. Saya menganjurkan teman-teman untuk mendownload yang zip file. Nah, zip file ini nanti teman-teman ekstrak menggunakan aplikasi RAR atau aplikasi zip yang bisa teman-teman install di Google. Yang kedua, teman-teman download Exam. Exam bisa teman-teman download juga di aplikasi resminya Exam. Terus yang ketiga ada NGROK. NGROK ini teman-teman download juga di aplikasi resminya NGROK. Nah, sebelum teman-teman download NGROK, saya di website ini menganjurkan teman-teman untuk masuk atau login terlebih dahulu sehingga bisa mendownload aplikasi NGROK. Nah, di sini saya menjelaskan fungsinya seperti apa. Slims ini yang nantinya akan digunakan sebagai aplikasi untuk menjalankan penginputan data dan juga bagaimana kita menjalankan sebuah perpustakaan online nantinya. Nah, terus Exam ini merupakan sebuah server simulator dan juga NGROK ini merupakan hosting simulator. Pokoknya dari ketiga aplikasi ini sangat penting untuk menjalankan Slims. Karena tanpa dua aplikasi ini, Slims tidak bisa berjalan ataupun di-online-kan. Nah, setelah itu teman-teman download Slims, zip file. Terus untuk SAM, teman-teman saya anjurkan untuk memakai yang 7,4. Silakan download di sini. Terus yang NGROK, teman-teman download for Windows. Tapi untuk NGROK saya sarankan teman-teman untuk masuk login terlebih dahulu menggunakan akun Gmail. Oke. Di sini saya sudah mendownload dan juga sudah saya ekstrak filenya seperti ini. Nah, di sini Slims sudah saya ekstrak dan juga di sini saya akan mengekstrak SAM. Teman-teman silakan mengklik kanan Exam, terus Run as Administrator. Terus teman-teman klik next, dan juga di sini teman-teman klik yang ada tanda folder. Teman-teman cari file yang tadi. Di sini saya masuk ke sini Slims. Dan juga teman-teman sebelum menginstal teman-teman harus membuat file baru. Yaitu teman-teman silakan klik kanan di sini, new, terus folder. Teman-teman terus misalkan karena ini SAM, kita tulis SAM. Enter. Teman-teman masuk ke Exam, select folder, next, bagi bahasa English, next, dan installing. Oke, di sini sudah saya install. Setelah itu teman-teman klik finish. Nah, di sini teman-teman ke Exam, file Exam tadi, terus teman-teman ke htdocs. Nah, teman-teman sebelumnya Slims yang sudah diekstrak tadi, teman-teman kontrol copy, masuk ke folder Exams, terus ke htdocs, terus teman-teman
paste di sini. Nah, oke, di sini saya sudah mengcopy file slim tadi ke dalam exam, terus htdocs, file htdocs-nya exam. Terus teman-teman kembali lagi ke file exam, teman-teman scroll ke bawah, terus ada nama filenya exam Ctrl X. Teman-teman klik kanan, terus run as administrator. Nah, setelah itu teman-teman silakan klik tombol start Apache. Terus teman-teman klik juga tombol start MySQL. Kalau sudah ada tanda warna hijau ini berarti udah sukses, modul Apache dan MySQL-nya udah berjalan. Teman-teman juga bisa lihat di bawah ini udah running. Setelah itu teman-teman klik MySQL yang admin. Nah, setelah itu teman-teman klik database. Di sini teman-teman masukkan misalnya Slims, create, dan setelah itu teman-teman buka web baru, tab baru, dan juga teman-teman ketik saja localhost garis miring Slims, enter. Nah, di sini teman-teman silakan get start. Terus teman-teman silakan next. Dan juga install Slims. Nah, di sini database-nya kalian masukkan sama seperti yang ada di sini, yaitu saya masukkan namanya database Slims. Setelah itu teman-teman masuk ke sini, misalnya untuk database username-nya saya masukkan root. Jangan dulu diisi password, teman-teman langsung tes connection. Connection oke, next. Nah, di sini teman-teman akan masuk ke dalam akun dari admin Slims. Di sini saya pakai saja nama admin, terus passwordnya misalnya 1234. Di sini ulang lagi 1234, run the installation. Tunggu sebentar. Setelah itu teman-teman jangan dulu langsung ke go to my Slims, teman-teman balik lagi ke exam, file exam, terus teman-teman htdocs, masuk ke dalam file Slims, lalu teman-teman lihat ada yang namanya folder install. Di sini teman-teman bisa langsung delete. Kenapa demikian? Nanti ketika teman-teman langsung go ke Slims akan terjadi error. Untuk mencegah hal tersebut, teman-teman bisa hapus folder install yang ada di dalam Slims. Setelah itu teman-teman balik lagi ke dalam websitenya Slim, lalu go to my Slims. Dan demikian teman-teman sekarang sudah masuk ke dalam aplikasi Slim. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan setelah cara penginstalan, saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara mengonlinekan sebuah aplikasi Slims, yang dimana maksud dari online ini adalah ketika pengguna yang lain juga bisa masuk ke dalam aplikasi ini, bukan hanya main server atau server utama. Nah, bagaimana caranya? Di step pertama saya sudah menjelaskan ke teman-teman harus mendownload yang namanya ngrok. Nah, teman-teman kembali lagi. Di sini saya sudah mengekstrak ngrok dan sudah saya masukkan ke sini. Teman-teman silahkan klik 2 kali. Setelah klik, teman-teman jangan dulu khawatir. Di sini teman-teman harus mengecek dulu ngrok ini apakah masih berjalan atau tidak. Teman-teman caranya seperti ini. Teman-teman tulis di sini, teman-teman langsung saja ketik ngrok. Terus teman-teman silakan ngrok spasi http
spasi 80 terus enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada session expire. Tersisa 1 jam 59 menit atau 2 jam lagi. Nah, bagaimana caranya agar ini bisa unlimited, tidak limited? Teman-teman kembali ke server Ngrok. Di sini teman-teman silakan getting started, terus your out token. Nah, your out token. Di sini teman-teman lihat ada sebuah kode. Di sini teman-teman silakan copy. Setelah teman-teman copy, teman-teman kembali lagi ke Slims ini. Teman-teman untuk kembali ke halaman berikutnya, teman-teman Ctrl C. Setelah teman-teman Ctrl C, di sini teman-teman tulis Ngrok spasi out token spasi paste kode yang ada di sini, teman-teman. Terus teman-teman silakan enter. Setelah begini, ini berarti udah berhasil. Teman-teman kembali cek lagi Ngrok spasi http spasi 80 enter. Di sini teman-teman bisa lihat sudah tidak ada session expire atau sudah tulis online. Nah, selanjutnya di sini teman-teman lihat ada forwarding, ada HTTP, kode-kode seperti demikian. Teman-teman silakan copy sampai di sini aja. Ctrl C. Terus teman-teman kembali ke tab baru website. Teman-teman silakan paste. Terus teman-teman garis miring dan juga masukkan ke file yang tadi, karena file tadi database-nya saya namain Slims. Terus teman-teman silakan klik enter. Nah, teman-teman sekarang sudah bisa mengonlinekan website atau aplikasi dari Slims yang teman-teman sudah bikin tadi. Jadi sandi ini bisa digunakan ke perangkat manapun selagi komputer utama dari main server ini tetap terus menyala atau tetap berada dalam posisi examnya lagi menyala. Masih. Baiklah, untuk step selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita sebagai admin akan memasukkan atau menginput sebuah buku. Nah, teman-teman silakan masuk ke dalam ke sini, teman-teman klik, terus teman-teman ketik admin, terus teman-teman enter. Oke. Teman-teman masukkan akun yang sudah dibuat sebelumnya saat masuk ke penginstalan Slims. Tadi admin, terus kata kunci-nya 1 2 3 4. Ingat saya, terus kalau bisa ingat bisa tidak masuk. Dan teman-teman akan masuk ke dalam background ini. Terus teman-teman klik bibliografi, terus tambah bibliografi baru. Nah, di sini teman-teman silakan masukkan buku terserah apapun teman-teman ingin masukkan. Di sini ada judul dari buku, terus pengarang dari bukunya apa, pernyataan bertanggung jawab, edisi atau jilid keberapa dari buku, terus info detail spesifik, pembuatan nomor eksemplar, ada berapa eksemplar dari buku yang teman-teman miliki. Misalnya teman-teman memiliki 3 buku dengan judul yang sama, posisinya 3 buku. Terus yang kedua ada GMD, ada tipe isi, teman-teman bisa skip ini. Terus ISBN, kalau teman-teman punya, terus ISBN, terus penerbit siapa, tahun terbitnya kapan, tempat terbitnya di mana, dan juga deskripsi fisik, ukuran dari buku itu bagaimana, klasifikasi, nomor klasifikasi, dan juga nomor panggilnya berapa. Nah, terus teman-teman silakan juga kalau punya PDF dari buku, teman-teman silakan lampirkan berkas lampirkan di sini, dan juga URL-nya mana, dan unggah sekarang. Dan juga brosur dari PDF dari buku itu teman-teman simpan di mana, silakan klik brosur. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menginput data buku. Mungkin akan saya skip seperti demikian. Baiklah, di sini saya sudah
memasukkan satu judul buku, ada yang namanya Advanced 3D Game Programming with Direct 9.0. Nah, di sini saya sudah masukkan data pengarang, di sini tidak ada, skip, terus ada ISBN-nya, terus penerbitnya di mana, tahun terbitnya, terus tempat terbitnya United States di Amerika, terus deskripsi fisik ada nomor bahasa Romawi, ada 17 halaman, terus 23 lembar, terus 30 lembar, ada ilustrasi ataupun gambar di dalam buku, dan juga 23 cm untuk ukuran buku. Untuk nomor klasifikasi nomor 30, dan juga untuk bahasa Inggris, dan juga di sini saya sudah memasukkan sebuah PDF dari buku tersebut. Karena teman-teman sudah masukkan itu, teman-teman silahkan klik simpan. Dan juga sudah di sini data baru bibliografi berhasil disimpan. Teman-teman bisa klik, dan juga di sini ada tanda bahwa teman-teman sudah menginput sebuah data dari buku yang teman-teman masukkan. Setelah itu, bagaimana mengecek apakah sudah masuk atau tidak penginputan data ini? Teman-teman buka tab baru, teman-teman masukkan local host garis miring // dan teman-teman scroll ke bawah dan sudah ada Advanced 3D Game Programming with Direct 9.0. Sudah ada buku fisik dan juga ada lampiran berkas untuk teman. Mungkin ada orang yang ingin membaca buku online tersebut. Download dan juga silakan teman-teman untuk membaca. Baiklah, setelah tadi pemasukan data, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara kita bagaimana ketika ada orang yang ingin mendaftarkan keanggotaan di sebuah perpustakaan, dan juga bagaimana cara meminjamkan buku yang ada kepada pemustaka yang akan meminjam sebuah buku. Nah, di sini teman-teman sebagai admin, teman-teman silakan masuk ke website admin Pustakawan Muslims, terus teman-teman klik keanggotaan. Nah, setelah teman-teman klik keanggotaan, teman-teman tambah anggota, klik tambah anggota. Di sini teman-teman masukkan nama pemustaka yang akan meminjam buku. Setelah teman-teman masukkan semua, teman-teman klik simpan, dan dia akan masuk, dan dia akan langsung ada di sini. Nah, saat pengisian profil keanggotaan, disuruh untuk memasukkan nomor ID dan juga password ID. Nah, teman-teman kembali ke home slide, lalu teman-teman ke area anggota. Di sini teman-teman masukkan nama member. Tadi saya sudah masukkan Revansa, saya sudah buat sebelumnya. Terus passwordnya terserah teman-teman. Sudah teman-teman masukkan, akan nantinya teman-teman masukkan. Terus klik masuk. Dan kita masuk ke halaman sebagai user. Di sini usernya nama saya Revansa Seminode. Lalu misalnya orang ini akan meminjam buku yang sudah saya input tadi. Teman-teman sebagai admin, teman-teman langsung saja ke sirkulasi. Terus teman-teman masukkan ID nama tadi. Revansa, mulai transaksi, lalu teman-teman masukkan kode eksemplar yang ada di dalam buku yang teman-teman masukkan tadi. Caranya gimana? Teman-teman balik beranda, terus teman-teman lihat di sini buku, nomor ini adalah kode eksemplarnya. Teman-teman copy, balik lagi untuk teman-teman. Lalu teman-teman balik lagi ke sini, teman-teman selesaikan transaksi terlebih dahulu. Oke. Lalu transaksi dengan anggota Revansa selesai, teman-teman balik lagi di sini sebagai anggota Revansa. Teman-teman refresh. Lalu di sini langsung ada terkode bahwa Revansa sedang meminjam buku Advanced 3D Programming with Direct 9.0. Nah, terus bagaimana ketika Revansa ingin membalikan bukunya?
teman-teman sebagai admin langsung saja ke pengembalian kilat. Di sini teman-teman masukkan ID eksemplar buku tadi, ini P0001S, lalu klik kembali. Di sini lalu tertulis nama anggota Revansa Mayode, tanggal pinjam demikian telah dikembalikan. Teman-teman bisa lihat, teman-teman refresh, tidak ada data lagi peminjaman dari Revansa. Di sini ada sejarah peminjaman tanggal sekian, ada peminjaman tanggal sekian. Jadi demikianlah bagaimana cara kita mulai dari yang pertama penginstalan, terus yang kedua bagaimana cara mengonline-kan sehingga komputer atau server lain juga bisa masuk. Terus yang ketiga bagaimana kita sebagai admin memasukkan atau menginput data bibliografi atau buku ke dalam Slims. Terus bagaimana kita sebagai admin akan membuat keanggotaan kepada pemustaka baru, dan bagaimana seorang pemustaka akan meminjam buku kepada admin dari perpustakaan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya.